Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para lansia dan difabel yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini khusus dipersembahkan bersama para lansia dan difabel. Oleh karena itu, pembicaraan di dalam khotbah ini lebih berfokus ke situ. Oleh karenanya mari kita melihat bahwa kodrat manusia di dunia ini adalah hidup dalam satu putaran. Siklusnya berupa bayi, dewasa, kemudian lansia. Ingat, yang disebut lansia adalah 60 tahun ke atas. Jadi ada orang yang 60 merasa sok belum lansia, hari ini saya ingatkan lagi. Siapapun yang berumur 60 tahun sudah harus menerima sakramen perminyakan. Kalau digambar akan seperti gunung. Bawah sebagai bayi, kemudian terus naik, puncak dewasa, kemudian turun menjadi lansia. Dari lemah menuju atas, kembali kepada lemah. Secara rohani berarti dari Sang Pencipta menuju Sang Pencipta. Kalau demikian adanya, Natal paling indah itu adalah bila dikaitkan dengan bayi dan lansia. Di tengah-tengahnya ada sukacita difabel. Saya ingin mengajak Anda merenungkan keindahan ini dalam 3 poin berikut. Yang pertama, bayi. Sangat menarik untuk diperhatikan mengapa Yesus lahir sebagai bayi. Kalau tujuannya itu adalah untuk membebaskan manusia dari kejahatan, mengapa Tuhan tidak langsung turun dari surga dan tampil dengan gagah perkasa untuk membabat habis setan dan iblis? Menjadi bayi itu sebenarnya situasi paling aman, paling nyaman dan paling indah. Kalau boleh tidak satu putaran, saya ingin jadi bayi lagi. Tapi hidup ternyata cuma satu putaran dan sekarang sudah 64. Berarti saya lansia juga. Yang menarik adalah selama 9 bulan 10 hari, seorang bayi dilindungi di dalam rahim ibu. Semua serba aman. Karena ibu pasti menjaga kandungan dengan sangat hati-hati. Kecuali ibu yang celelean, itu beda. Makan selektif, geraknya lebih efektif. Atau aktivitas lain selalu dalam rangka agar bayi dalam kandunganku ini mengalami kenyamanan. Begitu lahir, bayi juga langsung terlindungi. Saat dingin menyapa kulit, ia langsung diselimuti. Ketika menangis, maka sang ibu menepuk-nepuk pantatnya dan ditenangkan. Manakala ketakutan, dia disembunyikan di dalam dada ibunya. Ketika lapar, langsung tersedia susu ibu. Kecuali ibu zaman sekarang suka ngasih susu sapi. Tapi yang benar itu adalah susu ibu. Hidup serba enak dan indah ketika menjadi bayi. Apa yang bisa dimaknai di sini? Rupanya inilah cara Tuhan memelihara seorang bayi melalui wakilnya, yaitu orang tua. Maka jangan lupa Anda semua para orang tua, Anda adalah wakil Tuhan di dalam memelihara seorang bayi.
Mereka sekaligus berperan sebagai dua malaikat pelindung yang nyata bagi anak kecil ini. Menjadi bayi mesti sangat lemah fisik dan nalarnya. Ia tak pernah kekurangan apapun. Sehingga kalau kita hari ini merenungkan Natal, saat kita melihat bayi yang lemah di situ, maka sebenarnya kita diajak untuk melihat disitulah saatnya kita masuk dalam kelemahan dan Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Yang kedua, lansia. Ini cukup sensitif, maka para lansia dilarang sakit hati. Hal serupa terjadi pada para lansia. Mereka kembali lemah dalam apapun. Semua indera mengalami penurunan fungsi. Mata mulai rabun, telinga mulai tuli, ngomong juga mulai susah karena air ludahnya mulai kering. Pokoknya semua fungsi itu mulai lemah. Iya enggak para lansia? Itu lansia ajaib ya kalau enggak gitu itu. Lansia itu memang siklus manusia enggak bisa ditolak. Dalam keadaan seperti ini, maka para lansia disebut sebagai bayi kembali. Jadi kalau sudah umur 60 tahun itu sudah mulai jadi bayi. Mengapa siklusnya seperti ini? Para lansia sebenarnya telah mengalami banyak mendengar, banyak melihat, banyak mencium, banyak mencecap, dan banyak merasa. Ketika sekarang fungsi fisik itu meredup, maka sebenarnya ia diajak masuk di dalam keheningan batin. Itulah andalan utama, sebab batin yang hening, di sana tersemayamlah Tuhan yang ajaib. Maka para lansia itu sebenarnya orang-orang yang sungguh mirip dengan Tuhan. Kalau Allah dulu menciptakan manusia segambar seperti dia, gambar yang paling jelas itu terjadi ketika dia sudah lansia. Jadi gambar yang paling jelas Tuhan itu adalah lansia. Maka para lansia hari ini Anda dilarang cerewet. Ya, dilarang itu. Kenapa? Masuk dalam keinginan batin. Wong ngomong aja susah kok masih cerewet. Nah ingat ya, saya sudah ngomong di depan loh, dilarang sakit hati ya. Udah ngomong saya. Nanti semua orang sama, makanya ya tenang saja, semua orang kan begitu. Di sini kita diajak melihat untuk masuk ke dalaman batin. Ketika semua fungsi hidup kita semua ini serba lemah, mau apa lagi selain masuk ke dalam batin? Maka ketika orang tua menjadi lansia itu enggak usah mikir banyak. Kalau perlu itu khotbah 5 menit selesai. Tapi karena Natal ya agak lama sedikit. Nah, ketika masih bayi, Tuhan mewakilkan orang tua sebagai pelindung. Kini saat kembali menjadi lansia, kembali menjadi bayi itu, sekarang Tuhan tampil sebagai orang tua sejati manusia. Dalam diri orang tua atau dalam diri lansia ini, sekarang orang tuamu itu adalah Allah sendiri. Maka setiap manusia sebenarnya orang tua yang sejati adalah Allah. Dan menjadi lansia berarti seseorang menjadi dirinya sebagai anak dari Tuhan. Maka berbahagialah kalau sudah lansia. Lo jarang-jarang lo orang bisa hidup seperti kalian ini. Ada yang 45 aja udah tewas. Ada 40, 20 bahkan masih kecilnya mati. Maka berbahagialah yang belum mati hari ini ya. Ini lansia itu luar biasa. Karena apa? Kita diajak menemukan dalam keheningan itu orang tua kita yang sejati, yaitu Tuhan.
Oleh karena itu keheningan dan kebeningan batin, lansia akan bertemu dengan Tuhannya. Dalam kelemahan fisik, para lansia mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa. Natal menjadikan kita paham kenapa Tuhan menciptakan kita dalam siklus yang makin hari makin lemah, supaya kita sungguh-sungguh berani mengandalkan kekuatan Allah. Yang terakhir, difabel. Saya beberapa bulan tinggal dan bekerja di rumah para difabel yang mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ini adalah rumah yang paling unik dan menarik dalam seluruh hidup saya. Minggu-minggu pertama saya tinggal di situ, saya merasa capek secara fisik dan batin. Karena ritme hidup yang sangat berbeda dengan ritme hidup saya. Saya kesulitan mengikuti irama hidup mereka. Bahkan di hari pertama itu, baru 2 jam itu sudah teler. Namun kemudian ada sebuah perubahan. Di dalam meditasi malam saya menemukan kejutan yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Rupanya Allah menunjukkan keajaiban di tengah-tengah hidup mereka. Dalam tanda kutip kemudian saya merasa iri hati pada mereka. Di tengah semua yang serba terbatas, di tengah derita yang mereka alami, ternyata mereka selalu memakai bahasa hati. Respon batin saya itu langsung terkoneksi dengan batin mereka. Saat saya penuh dengan rasa cinta, perhatian dan seterusnya, gairah dan kedekatan itu terjadi. Saat saya merasa jengkel, ternyata secara otomatis meskipun saya tidak berkata-kata, mereka langsung menghindari. Satu-satunya anugerah istimewa dalam diri para difabel adalah mereka memiliki bahasa cinta. Itu yang seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Bahkan oleh orang yang pintar sekalipun, seringkali bahasa cinta ini enggak pernah dimilikinya. Tetapi untuk para difabel sejauh pengalaman saya selama beberapa bulan, mereka memiliki itu. Sebab koneksi itu akan terjadi dalam landasan cinta. Seorang filsuf Simon Weil berkata, manusia itu sebenarnya unggul dalam penderitaan. Begitu manusia lahir, ia terlempar dalam dunia yang keras dan acap kali kejam. Tetapi dengan lahirnya Yesus Putra Allah dalam kerapuan bayi dan kemiskinan di kandang, segala derita kita ini ditarik olehnya. Maka Natal adalah anugerah yang tak terkira bagi kita yang lemah dan tak berdaya. Hanya dengan menjadi kecil, lemah, miskin dan menderita, kita tahu akan artinya nyanyian sukacita Allah ini. Sehingga para difabel sebenarnya sedang menyenandungkan bahasa cinta menurut cara mereka masing-masing. Hanya kita orang-orang yang merasa diri normal itu mengatakan kita yang paling hebat. Padahal justru di dalam diri mereka bahasa cinta itu terjadi. Oleh karena itu selamat Natal bagi para lansia dan difabel. Khusus untuk khotbah ini saya tidak mengucapkan selamat Natal bagi yang tidak merasa lansia dan difabel. Karena Yesus sedang lahir dalam hati Anda, hanya bersama Dia kita bisa bersukacita. Tuhan memberkati.